kembali lagi bersama Vin. Teman-teman pasti ada yang bingung ya cara membaca kalender akademik. Kalender akademik biasanya dimulai dengan semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil selalu dimulai pada bulan Juli sampai Desember. Kemudian semester genap dimulai pada bulan Januari sampai bulan Juni. Gimana sih cara menentukan jumlah minggu dalam satu bulan? Ini nih caranya. Agar terhitung satu minggu, jumlah hari pembelajaran dalam minggu tersebut minimalnya harus 4 hari. Jadi, jika jumlah harinya 3 hari itu tidak terhitung sebagai satu minggu. Kita lihat satu-satu. Pada bulan Juli 2020 terhitung sebagai 5 minggu pembelajaran. Kenapa? Karena minggu pertamanya ada 4 hari pembelajaran, kemudian minggu terusnya full, kemudian pada minggu kelima ada 4 hari pembelajaran tanggal merah pada tanggal 31. Kemudian apa sih artinya tanggal-tanggal yang diwarnai? Nah, teman-teman bisa lihat arti dari tanggal-tanggal yang diwarnai ini pada keterangan di bawah. Tanggal-tanggal yang diwarnai ini dapat berupa hari libur, ataupun penilaian tengah semester, awal semester, dan lain-lain. Jadi, untuk menjadikannya sebagai rincian minggu efektif, teman-teman bisa lihat keterangannya di sini. Kemudian pada bulan Agustus terdapat 4 minggu pembelajaran. Kenapa? Karena pada minggu pertama hanya terhitung 1 hari pembelajaran. Berarti minggu tersebut tidak terhitung sebagai 1 minggu. Pada minggu keempat itu ada jadwal supervisi guru. Kemudian pada September 2020 terhitung sebagai 4 minggu juga, karena minggu terakhir ini hanya terhitung 3 hari pembelajaran, berarti tidak terhitung 1 minggu. Begitu seterusnya. Jadi gimana cara kita menjadikannya sebagai rincian minggu efektif? Jika ada hari-hari libur dalam minggu tersebut, minimal hari liburnya 3 hari. Jika lebih dari 3 hari, itu tidak terhitung sebagai minggu efektif. Oke, mungkin teman-teman udah ngerti nih cara baca kalender akademiknya. Kita lanjutkan. Buat apa sih gunanya kalender akademik? Kalender akademik berguna juga untuk membuat rincian minggu efektif. Kita lihat nih yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu rincian minggu efektif. Nah, pada rincian minggu efektif ini, gimana sih Kak? Gimana sih cara merancangnya? Pada rincian minggu efektif, tentunya ada judul, kemudian ada identitas. Pada identitas ini meliputi satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kemudian kelasnya, kemudian tahun pelajaran. Rincian minggu efektif ini biasanya dibuat berupa tabel. Jadi, teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Kita bagi menjadi semester ganjil dan semester genap. Pada judul tabelnya,
Sini ada nomor, ada bulan, jumlah minggu, ada jumlah minggu efektif dan tidak efektifnya, kemudian keterangannya. Keterangan ini dapat kita lihat dari kalender akademik yang kita baca tadi. Bulan Juli, jumlah minggunya ada 5. Minggu efektifnya ada 4, tidak efektifnya ada 1. Keterangannya, keterangan ini biasanya keterangan minggu tidak efektifnya, yaitu MPLS atau Bridging Course. Kemudian Agustus ada 4 minggu. Kita bisa lihat kembali di kalender akademiknya. Agustus 4 minggu, 1, 2, 3, 4. Kemudian efektifnya 3 minggu, tidak efektifnya 1. Di sini keterangannya ada UH. Rincian minggu efektif tiap-tiap sekolah itu biasanya berbeda-beda karena tergantung berapa kali mengadakan ulangan harian, juga mengadakan kegiatan sekolah tersebut. Kemudian pada bulan September, jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya ada 2 dan tidak efektifnya ada 2. Keterangannya di sini ada UH dan UTS. Kita lihat tadi bulan September. Keterangannya ini ada penilaian tengah semester minggu ke-4. Kemudian minggu pertamanya ada jadwal supervisi guru. Dan begitu seterusnya. Kemudian ada pada bagian bawah tabel kita buat jumlahnya, yaitu jumlah semua minggu, jumlah minggu efektif, dan jumlah minggu tidak efektifnya. Kita akumulasikan semuanya, maka jumlah minggu efektif pada SMA yang saya ambil yaitu 17, tidak efektifnya 10. Kemudian menghitung jam efektif. Caranya yaitu jumlah minggu efektif dikalikan jam pelajaran, berapa jam pelajaran. Biasanya kalau SMA itu 4 jam pelajaran, maka kita kalikan dengan 4, yaitu 68 jam pelajaran. Kemudian di semester genapnya, lihat semester genap sama seperti tadi. Kita buat tabelnya, kemudian kita buat nomor, bulan, jumlah minggu, efektif dan tidak efektif, kemudian keterangannya. Sini terlihat bahwa dari bulan Januari sampai Juni ada totalnya 26 minggu. Kemudian minggu efektifnya ada 11 minggu. Minggu tidak efektifnya ada 15 minggu. Kemudian kita mencari jam efektif, yaitu jumlah minggu efektif dikalikan 4 jam pelajaran. Ada 44 jam. Dari rincian minggu efektif ini, bertolak dari rincian minggu efektif ini kita
akan membuat program tahunan, kemudian program semester. Oke, kita masuk yang selanjutnya, yaitu program tahunan. Pada program tahunan ini, cara merancangnya itu yang pertama, yang pasti ada judul, yaitu program tahunan. Kemudian ada identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Kemudian berbeda dari rincian minggu efektif ini, pada Prota yaitu ada kompetensi inti. Di sini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian sampai 4. Caranya yaitu sama seperti tadi, kita membuatnya seperti tabel agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Bagian tabelnya meliputi semester, kemudian kompetensi dasar atau KD, kemudian pokok bahasan, kemudian alokasi waktu atau jumlah jam pelajarannya. Semester 1, kita bahas KD-nya dulu. Pada matematika ini ada 3.1, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Kemudian pokok bahasannya ada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jumlah jam pelajarannya yaitu 10 jam pelajaran. Begitu seterusnya, sesuai dengan mata pelajaran, kemudian KD, pokok bahasan, alokasi waktu yang teman-teman miliki atau yang teman-teman ingin rancang protanya. Kemudian juga ada keterangannya itu ulangan harian, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Pada matematika kelas 10 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 kompetensi dasar. Kemudian sesuai dengan rincian minggu efektif tadi, total jam efektifnya yaitu 68 jam pembelajaran. Selanjutnya semester genapnya. Semester genap atau semester 2, KD-nya ada menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Pokok bahasannya ada fungsi, alokasi waktunya 7 jam pelajaran. Begitu seterusnya hingga didapatlah bahwa pada semester 2 ini terdapat 44 jam pembelajaran. Mudah kan untuk merancang program tahunan? Yang selanjutnya yang kita bahas itu bagaimana cara merancang program semester. Hampir sama dengan program tahunan, karena program semester ini merupakan
rincian dari program tahunan. Jadi pada program semester ini kita akan mendapatkan yang lebih rinci dari program tahunan. Caranya yaitu terdapat judul sama seperti tadi, kemudian identitas, kemudian kompetensi inti. Yang pertama, kita buat semester ganjil berupa tabel dengan bagan yang lebih kompleks daripada program tahunan. Ada KD, ada indikator, materi pokok, kemudian alokasi waktu, kemudian bulan-bulan yang memuat semester ganjil itu Juli sampai Desember. Juga minggunya. KD-nya sama seperti pada program tahunan tadi, yaitu 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar. Indikatornya meliputi memahami konsep nilai mutlak, kemudian menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kemudian menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Kemudian menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan seterusnya. Pada materi pokok ini, cakupan dari indikatornya yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Alokasi waktu yang digunakan untuk 1 KD ini yaitu 12 jam pelajaran. Alokasi waktu, materi pokok, indikator, KD, dan lain-lainnya ini tidak sama pada setiap sekolah. Tergantung sekolah teman-teman dan mata pelajaran, kemudian kelas berapa yang teman-teman ajar. Lalu di sini pada bulan Juli minggu pertama karena efektif ada 4 jam pelajaran, kemudian minggu keduanya juga 4. Warna-warna yang digunakan pada tabel ini sama seperti pada kalender akademik untuk memudahkan kita dalam menentukan atau membedakan minggu yang efektif dan tidak efektifnya. Ini kira-kira tampilannya. Setiap warna akan diberikan keterangannya di bagian bawah program semester ini. Kemudian dari alokasi waktu per kompetensi dasar tadi, jika dijumlahkan, maka jumlah satu semester ini alokasi waktunya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu 68 jam pelajaran. Kemudian pada semester genap, sama dengan semester ganjil tadi, hanya saja KD, indikator, dan bulannya yang berbeda. Kemudian alokasi waktu dan materi pokoknya. Cara-caranya sama saja. Pada semester genap ada berapa tadi? Ada KD yang pertama yaitu
menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, dan daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian indikatornya, salah satunya itu menentukan notasi suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Materi pokoknya ada fungsi, waktu yang dialokasikan yaitu ada 4 jam pelajaran. Kemudian ini diajarkan pada minggu pertama. Teman-teman lihat ini 4 jam pelajaran. Itu seterusnya. Kemudian di bawah seperti yang saya jelaskan tadi, ada keterangan dari warna-warna yang terdapat pada tabel. Yang kuning, ujian tengah semester, abu-abu ada ulangan harian, hijau ada MPLS, hijau tua ada ujian akhir, kemudian kelas meeting, dan seterusnya. Warnanya tidak harus seperti ini, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri dengan warna-warna yang teman-teman suka. Karena ini baru rancangan, kalau pada program semester yang sebenarnya di sini ada nama sekolah, kepala sekolah, kemudian ada NIP-nya. Nah, ini baru rancangan jadi tidak saya buat. Baiklah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu cara merancang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM sendiri merupakan kriteria batas nilai paling rendah yang diberikan kepada peserta didik. Mencapai KKM biasanya sudah ditetapkan pada awal tahun ajaran baru dan biasanya beberapa satuan pendidikan memiliki karakter yang sama. Adapun langkah-langkah untuk menentukan KKM itu, yang pertama, hitunglah jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Jadi, jika mata pelajarannya matematika, kita harus menghitung jumlah KD-nya. Yang kedua, yaitu tentukan nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Aspeknya ada 3. Di sini ada kompleksitas, daya dukung, dan intek. Kompleksitas ini semakin kompleks atau sukar suatu KD, maka nilainya semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Kemudian aspek daya dukung atau sarana, semakin tinggi sumber daya dukung, maka nilainya semakin tinggi. Selanjutnya aspek intek. Intek ini kemampuan awal siswa. Maka semakin tinggi intek, semakin tinggi pula nilainya. Yang ketiga caranya itu jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3. Jumlah nilai setiap komponennya dibagi 3. Seperti ini kan 70, misalnya 80, 75 dibagi 3. Kemudian yang keempat, jumlahkan seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Yang kelima, KKM mata pelajaran pada setiap kelas tidaklah sama, tergantung kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Suatu kompleksitas dikatakan tinggi apabila kecil dari 65. Sedang antara 65 sampai 79 skalanya, sedangkan rendah 80 sampai 100 skalanya. Kemudian daya dukung.
Daya dukungnya tinggi, skalanya 80-100, sedang 65-79, rendah di bawah 65. Kemudian intake tingginya 80-100, sedang 65-79, rendah yaitu di bawah 65. Jika kita membuatnya atau merancangnya sama seperti yang sebelumnya, kita buatkan judul, kemudian identitas, ada KI, kemudian dalam bentuk tabel. Tabelnya per semester ganjil dan semester genap. Di sini karena KKM ini menyangkut jumlah KD, maka ada KD, indikator, kemudian kriteria ketuntasan belajar siswa. Ini ada KKM indikator. Nilai-nilai ini, kompleksitas, daya dukung, dan intake ini diambil dari setiap indikator, per indikator bukan per KD. Jadi setelah kita jumlahkan, maka kita bagi 3, hasilnya 81. 78 tambah 81 tambah 5, hasilnya 81. Begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya, di tabel ini, kita menentukan jumlah indikatornya, yaitu sebanyak 25. Kemudian jumlah KKM semua indikator yang kita jumlahkan, yang ini kita jumlahkan semuanya, itu berjumlah 2000. Jumlah 2000. Kemudian untuk menentukan nilai KKM semester ganjilnya, maka nilai KKM semester ganjil sama dengan jumlah KKM seluruh indikator per total indikator. Hasilnya itu 81. Oke, demikianlah cara merancang KKM, kemudian yang dari awal tadi, cara membaca kalender akademik, merancang rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, kemudian ini yang terakhir, cara merancang KKM. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.